Korean pop atau biasa disebut K-pop sudah sejak lama memasuki Indonesia. K-pop menjadi hiburan terbesar yang masuk di Indonesia. Sebagian besar penggemar K-pop adalah anak remaja. Banyak dari mereka yang berusaha mencapai apa yang mereka mau. Misalnya, menabung untuk membeli album idolanya dan menonton konser yang akan digelar di Indonesia. Sebagai mahasiswa, topik ini sangat menarik untuk dikulik lebih lanjut dengan mewawancarai penggemar K-pop, dosen bahasa Indonesia, dan orang tua dari penggemar K-pop. Mari simak penjelasan menurut pandangan mereka. Selamat pagi, di sini saya Anissa Almawati ingin mewawancarai Bapak terkait kebahasaan. Mohon Bapak perkenalan terlebih dahulu nama dan sebagai dosen apa di Universitas 11 Maret. Baik, terima kasih Saudari Isa. Saya Sugit Zulianto sebagai dosen di Universitas 11 Maret, tetapi lebih terfokus sebagai dosen bidang bahasa dan sastra Indonesia di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selain itu, perlu saya sampaikan bahwa saya juga menjadi pegiat PUI Javanologi UNS. Dengan demikian, tidak hanya sebagai dosen di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tapi juga menjadi pelaku atau pegiat di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PUI Javanologi UNS itu sendiri. Demikian sekilas informasi tentang saya. Terima kasih. Bagaimana pandangan Bapak terhadap anak muda zaman sekarang yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing, khususnya bahasa Korea ketika berbicara? Berkenaan dengan pemuda Indonesia yang memiliki kemahiran berbahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa asing, terutama bahasa Korea, saya memandang bahwa kompetensi mahasiswa tersebut patut diacungi jempol. Artinya, mahasiswa tersebut memiliki kompetensi yang memang sangat baik untuk pengembangan diri yang bersangkutan. Karena bermodalkan bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia, ia atau mereka dapat berkomunikasi lintas suku, lintas etnis, lintas budaya di Indonesia. Apalagi mereka mau dan mampu menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan situasi penggunaannya. Apakah pada situasi santai dengan bahasa gaulnya, atau pada situasi resmi dengan bahasa-bahasa yang baku misalnya, bahkan mereka mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam forum ilmiah dengan ragam ilmiahnya. Pandangan saya terhadap fenomena itu sangat bagus. Namun perlu dipahami dan disadari bahwa pergaulan generasi muda terdukung oleh kemajuan internet misalnya, pergaulan tidak hanya di negeri sendiri, tidak hanya di Indonesia. Mau tidak mau, mereka bergerak bahkan tergerak dalam percaturan global. Pada kondisi demikian itu, mau atau tidak mau pula bahwa mereka harus berupaya membekali diri dengan kemampuan berbahasa asing. Satu dari sekian bahasa di dunia ini adalah bahasa Korea. Kalau adik-adik, generasi muda, para mahasiswa khususnya, ingin dan akan melintas negeri, tidak hanya di Indonesia, tetapi
berinteraksi dengan warga masyarakat global. Anggaplah warga masyarakat Korea misalnya. Maka modal bahasa Korea yang dikuasainya itu sesuatu yang sangat berharga. Karena apa? Generasi muda, khususnya mahasiswa, mereka akan mampu berinteraksi dengan warga dunia, khususnya dari Korea itu sendiri. Dapat dibayangkan ketika pergaulan global dalam hal ini, interaksi dengan warga negara Korea berlangsung, tetapi generasi Indonesia tidak mampu menggunakan bahasa Korea. Tentu komunikasi akan terhambat, bahkan terputus. Maka manfaat komunikasi lintas bangsa atau lintas negara itu sendiri tentu akan mengalami kegagalan. Demikian jawaban atau pandangan yang dapat saya sampaikan. Baik, apa yang Bapak khawatirkan terkait anak muda zaman sekarang yang biasa menggunakan dua bahasa sekaligus? Perlu dipahami bahwa generasi muda yang mampu berbahasa, bahkan lebih dari satu bahasa, sungguh merupakan kecermelangan pikiran yang sangat berharga. Kalau mereka menggunakan bahasa, jangankan tercampur dua bahasa, lebih dari itu juga diperkenankan, asal pada konteks sosial yang benar. Pada konteks yang resmi misalnya, tentu resmi di Indonesia maksudnya, tentu bahasa Indonesia harus dikedepankan. Sebaliknya, kalau resmi di Korea, sebagai mitra sosial dengan lembaga di Korea misalnya, maka mahasiswa atau generasi itu harus menggunakan bahasa di situasi resmi di negara Korea itu sendiri. Akan tetapi kalau mereka akan dan ingin mencampurnya, anggaplah bahasa Indonesia dengan bahasa Korea, saya katakan itu mungkin saja terjadi. Tapi persoalannya adalah siapa yang menjadi pendengar. Kalau pendengar dari orang-orang yang murni orang-orang Indonesia, anggaplah demikian, ya, peserta dalam forum itu, mencampur adukkan bahasa Indonesia dengan bahasa Korea, tentu tidak fungsional. Karena apa? Komunikan cenderung tidak memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Akan tetapi, kalau anggota atau peserta dalam pertemuan itu warga bangsa Indonesia dan warga bangsa Korea misalnya, lalu Anda mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Korea, saya katakan itu mungkin saja. Boleh jadi komunikasi akan semakin lancar. Hanya persoalannya situasinya resmi atau tidak. Jika situasi resmi, maka alih kode, pergantian bahasa memungkinkan untuk dilakukan. Dengan maksud memang memperjelas, mempertegas pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Jangan sampai ada tujuan lain, misalnya sekadar ingin menampakkan bahwa Anda mampu dua bahasa misalnya. Tentu ini tujuan yang kurang elok bila terendus oleh publik bahwa keinginan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Korea hanya semata untuk menunjukkan kemampuan kepada publik. Ini tentu di luar tujuan komunikasi itu sendiri. Jadi saya garis bawahi bahwa silahkan saja menggunakan dua bahasa, tiga bahasa atau lebih, asal memang dimaksudkan untuk mempertegas, memperjelas penyampaian pesan-pesan sesuai dengan situasinya. Saya pikir ini hal yang tidak mengganggu, justru akan menguntungkan kedua pihak bila komunikasi yang berlangsung demikian adanya. Terima kasih. Ais. Baik. Solusi apa yang bisa Bapak berikan untuk anak muda yang terlalu fanatik terhadap bahasa Korea? Saya berpikir bahwa kefanatikan itu dalam banyak hal merupakan satu sikap yang harus diwaspadai. Berlebihan mencintai sesuatu bukanlah keelokan dalam kehidupan. Dalam adat Jawa ada satu ungkapan bahwa cintai seperlunya. Nah, kalau adik-adik kemudian
begitu mencintai bahasa asing, dalam hal ini bahasa Korea. Saya katakan silahkan saja, tetapi jangan berlebih. Kalau berlebihan, tentu akan seakan menyayat nasionalismenya. Mengapa saya katakan menyayat? Karena betapa sakitnya Ibu Pertiwi, betapa sakitnya bangsa Indonesia bila generasi kemudian tidak mencintai bahasa Indonesia, lebih mencintai bahasa asingnya. Tentu sesuatu hal yang sangat-sangat perlu diantisipasi. Janganlah demikian. Nah, kalau ada generasi muda Indonesia yang begitu mencintai bahasa asing, anggaplah bahasa Korea, saya katakan bahwa sikap itu perlu dilengkapi dengan pendalaman terhadap kecintaan terhadap bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah. Ini yang perlu ditanamkan ke sanubari mereka, pada lubuk hati mereka, supaya dia tidak meninggalkan budaya sendiri, dalam hal ini bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya. Silakan mencintai bahasa asing. Namun ada strategi yang menurut hemat saya dapat dipandang sebagai solusi yang relatif tepat mengatasi keadaan itu adalah selenggarakanlah pembelajaran bahasa asing yang fungsional. Maksudnya apa? Jangan sebatas mengajarkan kaidah bahasa Korea kepada generasi muda, tapi ajarkanlah bahasa bahasa Korea yang fungsional, bahasa yang komunikatif, supaya apa? Mereka benar-benar menjadikan bahasa Korea itu sebagai media komunikasi lintas negara. Namun ada hal yang lebih mendasar. Jangan lupa mendidikkan. Mendidikkan apa? Mendidikkan nilai-nilai yang terkandung di dalam bahasa Korea kepada warga bangsa Indonesia. Dengan demikian, kalau mereka menggunakan bahasa Korea, tidak semata-mata berbahasa Korea, tetapi mereka tetap akan memperhatikan kaidah-kaidah atau nilai-nilai moral yang mesti diikuti atau diterapkan dalam interaksi sosial itu. Sebatas mengetahui bahasa dan kemahiran berbahasa tertentu, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing, tidak hanya menyentuh rasio, tetapi juga menjadikan warga bangsa itu menjadi bangsa yang punya adab, punya kesopan santunan yang tepat budaya. Cinta bahasa asing silahkan, tetapi pelajari pula substansi budaya yang terkandung di dalamnya, agar bahasa tidak hanya digunakan untuk mengolah rasio, tapi juga untuk mengolah rasa dalam pergaulan antar warga dunia, terutama dengan bangsa Korea. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal yang masih ingin Anda konfirmasi lebih lanjut, silakan. Sebelumnya belum ada. Terima kasih kepada Bapak karena ingin sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo semua, aku Amanda Absalurida dari Komunikasi Terapan. Di sini aku ingin berbincang-bincang dengan salah satu penggemar K-pop yang ada di sini. Nah, aku sudah bersama dengan Kak. Siapa nih? Boleh perkenalan terlebih dahulu. Halo, aku Priska Iva. Oke, Kak Iva. Mau tanya nih, Kakak sudah berapa lama menjadi penggemar K-pop? Aku udah jadi penggemar K-pop waktu SD. Wah, berarti sudah lama ya? Iya, sekitar 4 tahun. Oke. Grup apa yang Kakak sukai di K-popers? Aku lebih suka ke NCT sama Blackpink. Kebetulan aku fan, jadi banyak banget. Oke, berarti suka semuanya ya? Iya. Oke. Terakhir nih Kak, aku ingin tahu sudut pandang dari Kakak untuk K-popers di Indonesia. Iya, untuk K-popers di Indonesia, tolong jangan terlalu fanatik, jangan keseringan war-war antar fan ya, kayak buat apa gitu. Udah gitu aja ya. Menurutku nggak usah terlalu fanatik, biasa-biasa aja. Soalnya itu juga bisa ngerugiin orang lain.
Oke. Gitu, udah itu aja sih. Oke Kak. Oke, terima kasih Kak Prifka sudah meluangkan waktu untuk kita. Oke, makasih ya Kak Iva Iya. sudah meluangkan waktu untuk kita. Iya. Makasih Kak. Iya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Halo, saya Amanda Dewi dari Prodi Komunikasi Terapan ingin berbincang-bincang dengan salah satu orang tua penggemar K-popers. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu. Siapa? Boleh berkenalan? Saya Lucy, ibunya dari Lintang. Oke, Ibu Lucy. Terima kasih Ibu Lucy. Di sini saya ingin bertanya tentang K-popers ya. Yang pertama itu apakah Ibu itu mendukung putri Ibu menyukai K-popers? Ya, selama ini Ibu mendukung apa yang anak Ibu suka. Seperti Lintang suka dengan K-pop. Nah, Ibu juga mendukung hobinya seperti itu. Oke, yang kedua karena Ibu di sini mendukung ya. Alasan Ibu mendukung kesukaan Lintang dari K-popers itu apa alasannya? Alasannya banyak ya, karena di saat dia idola K-pop, dia juga bisa sambil belajar sedikit-sedikit bahasa Korea. Terus kadang dia juga membeli album, terus dia juga bisa menjadi bisnis yang lain. Sepertinya kalau dia mau menjual perintilan kayak orang anak-anak bilang perintilan gitu. Aksesoris. Ya, perintilan K-pop gitu, kadang dia juga diposting, terus ada yang beli, terus kita ya walaupun ada sedikit ya keuntungan sedikit ya, tapi itu kan dia juga udah seneng. Jadi paling enggak hobinya tersalur dan dia juga dapat masukan sedikit-sedikit gitu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih telah meluangkan waktu wawancara bersama saya. Terima kasih banyak. Nah, sekiranya itu dia penjelasan terkait penggemar Korean pop bersama dengan para K-popers, dosen bahasa Indonesia, dan orang tua dari penggemar K-pop. Kita dapat mengambil pesan dari video ini bahwa seorang K-popers harus bijak sebagai seorang penggemar dan jangan terlalu fanatik dalam menyukai suatu hal, karena hal yang berlebihan itu tidak baik. Manfaatkan segala peluang yang ada di dalam diri kalian dalam melakukan kegiatan yang kalian sukai. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.